Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tahu nggak kenapa dikumpuli di sini? Tidak tahu. Nah, di sini saya akan berbagi. Saya ini akan menjelaskan tentang keutamaan selawat. Tetapi sebelumnya mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kami selalu aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga terkhusus semua yang hadir di sini ada 3 orang. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Dan juga semua penonton yang menonton video Syahdi Tutorial ini yang berada di Indonesia, khususnya orang Islam dari Sabang sampai Merauke tidak terkecuali. Di video ini teman-teman, di acara ini ya, acara pengajian keluarga, saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholawat Jibril. Apakah ibu-ibu dan adik-adik semua tahu tentang sholawat Jibril? Belum tahu. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Makanya di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan. Sholawat Jibril itu bacanya pendek. Bacanya begini, Sallallahu ala Muhammad. Mengapa dikatakan sholawat Jibril? Tahu nggak adik-adik ibu-ibu semua? Tahu. Nah, dikatakan sholawat Jibril karena pertama kali diberikan kepada malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mempersunting Siti Hawa. Tahukah ibu-ibu bacaan sholawat Jibril itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa? Tahu kan? Tidak tahu. Kalau tidak tahu saya akan jelaskan. Sholawat Jibril itu yang pertama mempunyai keutamaan. Walaupun bacanya itu pendek, ringkas, simple, tetapi keutamaannya itu luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan ampunannya. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat dan ampunannya, tahu nggak? Manusia itu hidup di dunia tidak akan susah. Itu yang pertama, Allah akan menurunkan rahmat dan ampunannya. Kemudian yang kedua, Allah SWT itu turunkan rahmat dan hidayahnya, dan juga akan membukakan pintu rezeki. Kalau rezekinya masih di langit akan diturunkan. Kalau rezekinya masih di dalam bumi, di perut bumi akan dikeluarkan. Kalau dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan akan didekatkan. Jadi keutamaan sholawat Jibril itu mempunyai keutamaan yang sangat istimewa bagi kehidupan manusia. Allah SWT akan memberikan kebahagiaan, dijauhkan dari kesedihan orang yang membaca sholawat Jibril tersebut. Dan juga Allah SWT akan mewujudkan apa yang ibu-ibu cita-citakan. Sampai di sini ibu-ibu semua ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Gimana? Saya ini kan bukan orang baik. Ya. Bagaimana caranya agar saya menjadi orang yang baik? Itu Pak Ustadz. Adik, Salsabila ada pertanyaan lagi? Ada Pak Ustadz. Ya. Saya kan masih anak kecil. Ya. Apakah saya boleh membaca salawat? Ya, oke. Di sini yang ibu apa pertanyaan tadi? Saya ini kan bukan orang baik. Ya. Dan bagaimana caranya agar saya menjadi orang yang baik? Nah, pertama ibu ini yang saya jelaskan supaya kita ini menjadi orang baik. Ya, pertama di pikiran kita. Jadi pikiran manusia itu bisa menentukan baik buruknya. Nah, kalau pikirannya salah, ya tidak akan menjadi orang baik. Kata-kata bijaknya begini. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi suatu apa? Karakter. Nah, karakter itulah yang akan membentuk manusia, baik atau buruknya. Kalau karakternya itu baik, akan menjadi kesuksesan atau kebaikan. Kalau karakternya dalam manusia itu buruk, manusia itu akan buruk dan jelek. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Menurut saya seperti itu, Bu, supaya kita ini menjadi baik. Cuma kita latihan supaya kita menjadi orang baik. Walaupun kita ini bukan baik, banyak-banyaklah membaca istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana Ibu? Sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah puas, saya sudah Oke, paham. terima kasih. Kemudian kepada Dedek Salsabila Nadifa, apa pertanyaan lupa tadi? Saya kan anak kecil Pak Ustadz. Iya. Apakah saya boleh membaca selawat? Nah, oke, apakah boleh kita ini membaca selawat? Kita ini membaca selawat sejak kapan? Sejak kamu tahu tentang kabar selawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini membaca selawat sejak matahari terbit dari timur dan terbenam sebelah barat. Kemudian yang ketiga, setelah matahari terbenam di sebelah barat, kemudian terbit dari sebelah timur. Sampai kapan kita ini berhenti membaca selawat? Sampai Tuhan memanggilmu. Sini cung, tugasmu sudah selesai. Ada juga orang yang tidak tahu keutamaan membaca selawat. Bukan hanya Allah itu menurunkan rahmat dan hidayahnya. Bukan Allah itu hanya mempermudah rezekinya. Bukan itu saja. Tetapi Allah SWT tidak akan mencabut orang Islam yang sering membaca selawat dari lahir sampai tua, sampai meninggal dunia. Allah SWT tidak akan mencabut nyawanya, kecuali Allah SWT itu memperlihatkan surganya. Jadi membaca salawat itu walaupun simpel, ringkas ya, tetapi keutamanya berlimpah. Sampai di sini ada pertanyaan, Regi, Sadini Putri? Tidak ada. Ibu ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi. Ya. Gimana caranya berdoa yang efektif agar cepat terkabul? Nah, di sini teman-teman ya, kok teman-teman ini ibu-ibu semua dan adik-adik semua, supaya doa-doa kita ini cepat dikabul Allah SWT, cara efektif membaca doa yang pertama harus yakin dan penuh keimanan, ataupun harus dilakukan dengan iman dan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diucapkan dengan hati dan ketulusan hati dan kemuliaan hati. Kemudian dilakukan dengan sabar dan ketekunan. Apakah itu saja? Ada lagi, kita sebelum berdoa kita membaca istighfar dulu. Jadi syarat supaya doa kita ini pasti dikabul Allah SWT. Semua doa tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Yang pertama kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Boleh 3 kali, boleh 11 kali, boleh 33 kali. Kemudian yang kedua membaca hamdalah. Tahu hamdalah itu bagaimana bacanya? Coba dipraktekin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga membaca selawat. Selawat apa? Terserah. Misalnya ini selawat Nabi seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Boleh baca selawat itu, kemudian berdoa menurut ibu masing-masing. Terserah doanya apa. Coba contohkan doanya apa. Coba misalkan terserah mau bahasa Jawa kek, mau bahasa Arab kek, terserah ibu silahkan. Ya, misalnya minta kesehatan, Ya. ampunan gitu contohnya. Ya seperti itu rezeki ya. dilancarkan. Nah, kalau bila kan masih anak, minta jadi anak yang soleh, jadi anak yang nurut, berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama, bangsa, dan negara. Paham ya Ibu ya? Jadi keutamaan membaca sholawat Jibril itu luar biasa. Meskipun bacanya itu simple, ringkas, tetapi keutamanya berlimpah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, alhamdulillah saya sudah paham sekali. Oke, Pak Regi Ustadz. Sadini Putri apa mengerti? Alhamdulillah. Ibu Bunda Salsabila apakah paham? Alhamdulillah paham. Dedek Salsabila apakah paham? Alhamdulillah saya paham sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya katakan di sini dari awal sampai akhir mudah-mudahan paham dan dipraktikkan ya, membaca selawat ya sampai mulai dari sekarang gitu, supaya kita akan pahala yang sangat besar oleh Allah SWT, begitu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti saya bikin video lagi, pengajian keluarga, supaya kita ini menjadi orang sadar. Kita ini bukan orang baik, tetapi berlatih menjadi baik. Begitu. Kalau tidak latihan menjadi baik itu namanya setan.
Kalau tidak latihan menjadi baik namanya setan. Kalau sudah baik malaikat. Kalau sudah sujud aja terus seperti itu. Kalau salah terus setan. Kalau benar terus malaikat. Kalau salah dan benar itulah manusia. Maka perlu membaca selawat dan bertobat. Oke, itu saja ibu-ibu semua yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.